95,4 Lentera FM. Inspirasi di setiap ekspresi. Speak up. Your voice, your power. Aku Firman, umur 20 tahun, aku sebagai karyawan swasta. Aku Hene, umur 20 tahun, aku mahasiswa. Nama aku Jessica, aku 25 tahun, pekerjaanku adalah seorang barista. Toxic relationship ya, menurutku toxic relationship itu hubungan yang udah nggak sama lagi cara komunikasinya. Hubungan yang udah nggak sejalan sih, nggak satu visi misi lagi, dan kalau dilanjutkan akan saling melukai. Hubungan yang emosinya itu kadang naik turun gitu. Banyak yang bilang itu juga nggak sehat. Pelaku sebenarnya merugikan ya, apa yang dilakukan itu sangat mengganggu bahkan melukai orang lain. Juga jago banget ya mainin emosinya sampai pasangannya itu mikir sebagai bentuk perhatian dan cinta. Aku punya satu teman yang udah sering banget ngalamin toxic relationship. Kejadian paling parah yang dialami sama temenku itu, dia sama mantannya tuh berantem di jalan sambil motoran gitu. Terus mantannya langsung kebut-kebutan sampai mereka tuh jatuh. 95,4 Lentera FM. Inspirasi di setiap ekspresi. Hai halo, selamat malam Sobat Lentera. Balik lagi bareng aku Dida Kaila yang tentunya bakal nemenin kamu di Speak Up, Your Voice, Your Power. Sobat Lentera, kamu pernah gak sih terjebak di toxic relationship? Tadi di awal kita udah dengerin cerita dari Sobat Lentera tentang mereka yang pernah ada di hubungan toxic nih. Sebuah hubungan yang udah gak sehat, yang bisa ngelukain secara fisik dan juga mental. Di episode kali ini kita bakal ngebahas toxic relationship dari berbagai sudut pandang dan apa sih yang harus kita lakuin kalau udah terlanjur terjebak. Tentunya hanya di Speak Up, episode Toxic Pemusik. Menurut salah satu artikel di jurnal Community, toxic relationship adalah hubungan interpersonal yang ditandai dengan perilaku-perilaku negatif dan merugikan secara emosional. Alih-alih memberikan dukungan, kebahagiaan, dan rasa aman, justru yang dominan adalah ketidaknyamanan dan bahkan rasa takut. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kekerasan dalam pacaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu contohnya, di akun Instagram @komnasperempuan, seseorang dengan inisial A menceritakan pengalamannya yang mengalami kekerasan verbal selama 3 tahun berpacaran. Dampaknya pun tidak main-main, dapat mengalami trauma psikologis seperti yang dijelaskan dalam artikel di situs Siloam Hospital. Sedih ya Sobat Lentera, Dira heran deh. Kok bisa sih mereka tega banget ngelakuin hal-hal toksik ke pasangannya? Daripada kita pusing mikirin ini sendirian, mending kita dengerin penjelasan dari sudut pandang psikologi. Ada Kak Ananda Syifa Fauzia, mahasiswa semester akhir, jurusan Psikologi Universitas Yarsi, Jakarta Pusat. Alasannya karena mereka memiliki keterampilan manajemen emosi yang buruk. Akibatnya, mereka juga akan meluapkan emosinya dengan teriak atau marah-marah saat menghadapi masalah dengan orang lain. Inilah yang menyebabkan pelaku dari si toxic relationship tersebut melakukan tindakan yang bahaya secara verbal dan non-verbal kepada pasangannya. Toxic relationship ini juga akan menyebabkan dampak dalam bentuk kekerasan dan pastinya ada juga dampak emosional yang bisa berlanjut nih hingga tingkat trauma. Trauma ini bisa muncul dalam bentuk kecemasan, depresi, ataupun PTSD yang pastinya akan mempengaruhi kesejahteraan mentalnya si korban dalam jangka panjang. Beliau juga menambahkan bahwa dalam hubungan toksik, seringkali seseorang merasa terjebak. Mereka menjadi rentan terhadap manipulasi dan sulit membedakan mana cinta yang sehat dan mana yang merusak. Penting bagi kita semua untuk mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat sejak dini dan berani mengambil langkah untuk keluar demi menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan diri kita sendiri. Sobat Lentera, ternyata lingkungan sosial atau pengalaman masa lalu yang buruk bisa jadi salah satu faktor kenapa seseorang ngelakuin hal-hal toksik ke pasangannya. Biar kita makin paham, dampak apa aja yang bakal dialami si pasangan yang dirugikan, sudah ada reporter kami, Ahmad Rifki, yang sedang bersama narasumber dan akan melaporkan dari lapangan. Sobat Lentera, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Edi Giantoro, MSI, selaku Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di STMM Yogyakarta. Baik Bapak, bagaimana pendapat Anda terkait dampak toxic relationship terhadap perilaku korban dari segi sosial? Persoalan toksik yang berhubungan dengan masalah sosial ini dampaknya sangat berat bagi seorang yang mengalami tindak kekerasan ya.
baik itu verbal maupun non-verbal. Biasanya yang bersangkutan menarik diri dari pergaulan sosial, menjauhkan diri dari teman-temannya, mengurung diri di kamar karena nanti akan mengarah pada depresi. Yang kedua, prestasinya kemudian menurun ya. Misalnya dia masih mahasiswa, pelajar itu biasanya kemudian menurun. Pacaran model seperti itu sebaiknya harus diketahui oleh kedua orang tua. Jangan asal curhat pada temannya, tapi mencari orang yang benar-benar memang ahli di bidang konseling. Teman-teman dekatnya jangan meninggalkan dia. Rengkuh dia, ajak dia untuk bisa bersosialisasi lagi. Beliau menambahkan bahwa pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat karena interaksi yang positif akan berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu guna mencegah tekanan psikologis. Sobat Lentera, dampak dari toxic relationship ini memang nggak bisa dianggap sepele ya. Terus gimana dong kalau kita udah terlanjur masuk ke dalam hubungan toksik? Bisa nggak sih kita lepas dari hubungan yang udah nggak sehat ini? Berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Perempuan, tercatat ada peningkatan jumlah korban yang berhasil keluar dari hubungan toksik di tahun 2024. Sebanyak 67% orang yang mengalami toxic relationship akhirnya berhasil keluar setelah mendapat dukungan dari teman dan keluarga. Kemudian, setelah mendapat pendampingan intensif, 45% dari mereka juga mengatakan bahwa terapi psikologi menjadi faktor penting dalam proses pemulihan. Wah, ternyata udah banyak ya yang berhasil keluar dari hubungan toksik, tapi kemungkinan masih ada trauma yang tersisa bagi mereka yang terdampak. Buat lebih lengkapnya, kita simak penjelasan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan yang akan dilaporkan oleh reporter kami, Ahmad Rifki. Sobat Lentera, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Erlina Hidayati Sumardi, SIP MM, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Baik Ibu, selama ini Dinas membuka keluhan tentang apapun, termasuk mengenai toxic relationship. Apakah bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya perasaan dari orang yang terjebak dalam hubungan toksik? Toxic relationship ya, memang kekerasan paling banyak itu kekerasan psikis, baru kemudian kekerasan fisik, kekerasan seksual. Kebanyakan yang curhat itu kan cewek. Seringkali pertama dia takut terhadap pelaku. Kedua, dia takut untuk minta putus hubungan. Pelaku toxic relationship ini seringkali suka mengancam, suka melakukan kekerasan, dia mengintimidasi dan sebagainya, hingga korban merasa takut. Ketiga, relasi yang lama terhadap pelaku toxic relationship ini itu seringkali membuat si korbannya itu merasa tidak berharga. Sehingga ketika dia curhat pun itu malah menyalahkan dirinya sendiri. Nah, seringkali mereka yang menjadi korban toxic relationship itu nyaman curhatnya itu melalui online tadi, dan kalau ada kesulitan untuk dia melepaskan diri dari pelaku tadi, maka akan didampingi petugas untuk memastikan dia aman jiwanya maupun hal-hal lainnya. Sobat Lentera, ternyata dampak dari toxic relationship itu emang bahaya banget ya. Buat kamu yang masih terjebak di hubungan toksik, coba deh cerita ke orang terdekat dulu. Tapi, kalau pasanganmu udah kelewat batas, jangan ragu ya untuk melapor ke pihak berwajib. Buat kamu yang udah berhasil keluar dan kamu merasa masih punya trauma, kamu bisa banget konsultasiin ke ahlinya. Yang penting jangan dipendam sendiri ya. Ingat, be happy guys. Jangan biarin diri kita diacak-acak sama orang yang bahkan gak punya hak atas hidup kita. Selesai sudah Speak Up malam ini, enaknya minggu depan kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa dengerin Speak Up, Your Voice, Your Power setiap Sabtu jam 7 malam hanya di 95,4 Lentera FM. Inspirasi di setiap ekspresi. Dira Kaila pamit, bye-bye. Praktik Mandiri Feature Radio Manaproses Semester 2. Speak Up, Your Voice, Your Power. Episode Toxic, Pengusik, Kerabat Kerja. Produser Ratu Mahesa. Program Director Angga Prayuda. Penulis naskah Ana Nafisa. Unit Manager Rafael Kenneth Chandra. Tim Kreatif Muhammad Alimiza Hafiz. Announcer Kaila Safa Indira. Reporter Ahmad Rifki. Narator Ayuning Tias Erlangga Putri. Sound Recordist Wilzan Ahmad Nadiri. Editor Ahmad Rifki. Musik Director Afiza Yoga Praditya. Terima kasih kepada para narasumber dan dosen pembimbing Zuhrofa Rizkia, produksi 2025. Speak Up, Your Voice, Your Power. The 5,4 Lentera FM. Inspirasi di setiap ekspresi.